Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, mari kita telaah kasus pertama mengenai pembelajaran konsep rata-rata. Seorang guru matematika di kelas Fiji berhasil mengajarkan konsep mencari nilai rata-rata kepada peserta didiknya. Mereka tidak hanya dapat menyelesaikan soal dengan baik setelah penjelasan dan langkah-langkah diberikan, tapi juga mampu menyelesaikan soal tanpa bantuan langkah-langkah pada percobaan kedua. Pertanyaannya adalah, mengapa peserta didik mampu menyelesaikan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan langkah pengerjaan soal? Jawabannya adalah karena pemahaman konsep dasar yang kuat serta latihan untuk berpikir mandiri yang telah diberikan kepada peserta didik. Mari kita simak teori-teori yang relevan dengan kasus ini. Teori belajar bermakna, David Ausubel menekankan pentingnya mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Dalam kasus ini, pemahaman konsep dasar rata-rata membantu peserta didik menerapkan konsep tersebut tanpa bantuan langkah-langkah. Teori belajar konstruktivisme, Jean Piaget, menegaskan bahwa peserta didik membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman belajar. Latihan berpikir mandiri membantu mereka memperdalam pemahaman tentang konsep rata-rata. Mari kita pindah ke kasus kedua, yaitu pembelajaran berhitung di kelas 1 SD. Rina, seorang guru, berusaha membantu peserta didiknya yang belum lancar berhitung. Bagaimana caranya? Pertama, Rina harus memulai dengan konsep dasar berhitung secara konkret, mengingat tahap perkembangan sensori motorik peserta didiknya. Selanjutnya, Rina dapat menggunakan permainan dan kegiatan menyenangkan untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Terakhir, memberikan bimbingan individual dan umpan balik positif akan meningkatkan motivasi. Mari kita telaah metode pembelajaran yang relevan dengan kasus ini. Teori perkembangan kognitif Piaget menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam pembelajaran, sesuai dengan tahap perkembangan operasional konkret peserta didik. Teori belajar bermakna Ausubel menyoroti hubungan antara pengetahuan baru dengan yang telah dimiliki. Oleh karena itu, Rina dapat memulai pembelajaran dengan konsep dasar yang sudah dikenal oleh peserta didiknya. Teori belajar berbasis bermain Vygotsky menekankan interaksi antara individu dengan lingkungannya. Rina dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan untuk mendorong keterlibatan aktif peserta didik. Sekarang, mari kita bahas kasus ketiga, yaitu pembelajaran teks deskripsi di Bali. Made, seorang guru bahasa Indonesia, memilih memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Pertimbangan dan keputusannya sudah sesuai. Mengapa? Karena Made memperhatikan latar belakang dan kepentingan peserta didiknya, serta menciptakan pembelajaran yang relevan dengan lingkungan dan budaya lokal. Prinsip relevansi dengan lingkungan siswa menjadi kunci dalam pendekatan pembelajaran yang efektif. Made menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dengan mempertimbangkan konteks budaya dan lingkungan peserta didik. Teori konstruktivisme menyoroti peran pengalaman dalam pembelajaran siswa. Sementara teori psikologi belajar menekankan minat dan motivasi siswa sebagai faktor penting dalam pembelajaran. Dengan memperhatikan teori-teori ini, Made menciptakan pembelajaran yang relevan, bermakna, dan menyenangkan bagi peserta didiknya di Bali. Kami sangat mengundang Anda semua untuk berpartisipasi aktif selama presentasi ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau pengalaman terkait topik yang dibahas, jangan ragu untuk berbagi. Kami percaya bahwa diskusi dan pertukaran gagasan akan membuat presentasi ini lebih bermanfaat bagi semua. Tanpa menunda lebih lama, mari kita mulai dengan memasuki inti presentasi kami tentang ruang kolaborasi dalam konteks pembelajaran. Kami harap presentasi ini akan memberikan wawasan baru dan inspirasi untuk meningkatkan praktik pembelajaran Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.